jemaat Tuhan, jemaat Pos PI Tanjung Bunga, kita bersyukur sudah seminggu lagi Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas kita. Bersyukur atas pertolongan Tuhan kita boleh melewati segala beban hidup selama seminggu yang lampau. Dan kita diperkenan Tuhan malam hari ini bersekutu di dalam ibadah doa. Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan, karena Dialah sumber hidup yang kita punya. Dialah sumber kekuatan yang kita punya. Dan marilah kita datang menghampiri Dia, menyerahkan seluruh beban hidup kita, menyerahkan gereja kita agar terus ditolong, diberkati oleh Tuhan yang mempunyai gereja. Kita menyerahkan bangsa dan negara kita agar terus dipeliharakan, dilindungi oleh kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya rindu mengajak saudara-saudara untuk tenang sejenak. Kita berfokus hanya kepada Allah. Dan mari kita mohon pengampunannya. Biarlah pribadi lepas pribadi menghampiri Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar kita diperkenan Tuhan, diizinkan Tuhan malam hari ini menjadi anak-anak yang terkasih dalam persekutuan dengannya. Tuhan pulihkan. Lagu ini kita akan nyanyikan mengawali ibadah doa malam hari. Sebab Dialah sumber hidup dan pertolongan kita.
bersekutu dengan Engkau ya Allah kami. Saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKI Pos PI Tanjung Bunga, kami mau bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan buat untuk jemaat ini, untuk keluarga demi keluarga, untuk pribadi lepas pribadi. Dengan sangat sadar kami mengakui segala kebaikan Tuhan atas semuanya. Mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami kembali boleh bersekutu, sekalipun masih secara online Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan memungkinkan gereja kami untuk tetap mengadakan ibadah doa malam. Berkati kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini maupun tiap pribadi yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami berserah untuk ibadah doa malam hari ini. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita bersyukur pada malam hari ini sebab tak habis-habisnya rahmat Tuhan untuk kita umat pemeliharaannya. Saat ini kita akan dilengkapi dengan pemahaman firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jones T. Madila. Mari saudara, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, agar kita benar-benar menjadi seorang murid yang diajar dan diajar, yang terus mengalami peningkatan pengenalan akan firman Tuhan. Menyiapkannya, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Ajarku Mengerti.
kepala kita satu dalam doa. Bersyukur saat malam ini Tuhan, kami semua memuji Engkau karena Engkau Allah yang terus mengasihi kami, membimbing, memimpin hidup kami, sehingga kami boleh ada di tengah minggu Advent memasuki yang kedua. Bapa, saatnya kami malam ini bersyukur, siap membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua umat-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah menjadi bahagian kami. Mengucap syukur di nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca dari kitab Mazmur 85. Kitab Mazmur 85 ayat yang ke-9 hingga yang ke-14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu silakan membaca di rumah Alkitab masing-masing. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita semua, bersyukur kita sedang memasuki minggu yang kedua Advent ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memaknai minggu Advent, saudaraku, maka mari kita bersama-sama mau belajar firman Allah malam ini. Saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita ada di minggu Advent, kita sedang ada di tengah menanti akan kedatangan Kristus. Maka saudaraku, kalau kita mau melihat bersama-sama minggu pertama atau Advent pertama, Advent kedua, di sanalah kita akan bersama-sama melihat dan belajar bagaimana sesungguhnya kita mempersiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, di minggu Advent ketiga dan keempat, di sanalah kita akan siap memperingati dan merayakan ataupun menyambut kelahiran Kristus. Sehingga pada Advent yang kelima, saudaraku, atau di tanggal 25, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat, memperhatikan bagian Mazmur 85 ini, saudara, Mazmur ini merupakan sebuah ungkapan doa dan juga pujian Bani Korah, dikatakan, saudaraku. Nah, saudara, Bani Korah ini adalah keturunan suku Lewi yang memiliki tugas sebagai penyanyi, atau mereka adalah orang-orang yang memuji Allah di dalam ibadah di bait Allah. Saudara, mereka juga adalah orang-orang yang merasakan bagaimana kebaikan Tuhan telah memulihkan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah.
Saudara, kita melihat Mazmur 85 ini. Kejadian masa lalu yang membuat mereka harus mendapat hukuman. Allah membuang mereka ke Babel. Ketika mereka mengalami peristiwa ini, akhirnya saudaraku, inilah yang menyadarkan mereka bahwa kasih Allah begitu luar biasa. Jikalau mereka mau kembali kepada Allah, saudara. Ketika mereka kembali ke Yerusalem dan mau membangun kembali kota Allah, Yerusalem, mereka sadar bahwa itulah waktu dan kesempatan sesungguhnya yang mereka harus lakukan. Bahwa mereka mengandalkan Allah. Dan ketika mereka mengandalkan Allah, maka semua akan menjadi baik. Saudara baca ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat itu. Sehingga saudaraku, ketika mereka ada dalam kesadaran ini, perhatikan ayat 9 sampai dengan ayat 14, saudara. Ini adalah sebuah ungkapan dari hati yang menyatakan bahwa mereka mau bertobat dan mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan memberikan kedamaian bagi mereka sebagai umat Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka sadar sesungguhnya bahwa Tuhan menyatakan firman bagi mereka. Dan ketika Tuhan menyatakan firman bagi mereka sebagai umatnya, maka inilah peristiwa yang sesungguhnya agar mereka dapat melihat kedalaman mereka di dalam Tuhan. Maksudnya saudaraku, Allah mau membawa mereka untuk melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh ketika mereka tidak taat, tidak setia kepada Allah. Itulah yang merusak relasi hubungan mereka dengan Tuhan. Dan karena tindakan itulah kemudian mereka dibuang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah tindakan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, saudara, bersyukur ayat 10 saya ingin membaca ulang. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara, mari kita garis bawahi kebenaran ini. Mau menyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa keyakinan, iman orang-orang Israel dan kiranya kita juga, bahwa keselamatan itu hanya ada pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan orang yang takut hormat kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dikatakan dalam ayat 10 tadi. Dan juga mereka, saudaraku, yang hidup di dalam takut akan Tuhan akan sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mewujudkan kasih dan karakter Tuhan di dalam hidup mereka yang penuh dengan keadilan dan kesetiaan yang berdampak bagi seluruh kehidupan umat Tuhan. Ayat 13-14. Saudara, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, jadi kita lihat bersama-sama melalui kebenaran malam ini. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh hidup umatnya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, kekuatan, kehadiran Tuhan akan benar-benar nampak bagi hidup saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan
yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, maka kita akan mengalaminya. Dan tidak hanya dalam hidup kita, di mana negeri yang didiami orang Israel juga mengalami pemulihan. Nah, saudara, masalahnya sekarang bagi kita di zaman ini ketika kita ada di tengah pandemi COVID-19, kita ada dan sedang memasuki masa raya Advent akan kelahiran kedatangan Tuhan. Dan di dalamnya Bapak Ibu kita akan memperingati kelahirannya juga. Bahkan kedatangan yang kedua kali. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Di tengah kita memasuki minggu Advent ini, ketika kita mau tetap konsis di dalam hidup untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Saudara, paling tidak ketika kita akan memasuki minggu menantikan kelahiran Kristus, bahkan ketika kita mempersiapkan diri menantikan kedatangannya kedua kali, saudaraku, Advent itu demikian adanya, saudaraku, maka ini akan menolong kita dan mengingatkan saudara dan saya selaku anak-anaknya bahwa saudara dan saya sudah menikmati anugerah dari Tuhan. Saudara dan saya sudah menerima kasih karunia dari Allah. Dan itu sebabnya, saudaraku, ketika kita sudah menikmati, mengalami kasih karunia-Nya, dan ketika kita ada dalam mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali, saudaraku, mari kita tidak menyia-nyiakannya. Itu kata kuncinya, saudara. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Yang pertama, saudaraku, karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka saya mengajak malam ini pun, saudara, mari kita hidup terus bertumbuh dengan tetap eksis. Mari kita juga terus hidup di dalam takut hormat akan Allah. Dan mari kita terus hidup di dalam kesetiaan melayani Tuhan. Saudara, jangan membuat kasih karunia yang saudara dan saya telah alami, telah terima, dan telah sekarang ini saudara dan saya hidupi, itu akhirnya menjadi sebuah barang yang murahan, saudara. Menjadi sebuah barang yang artinya tidak bermakna, tidak berguna apa-apa bagi saudara dan saya. Tetapi hari ini saya mengajak dan mengingatkan kita, mari kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah dengan hidup berdampak di tengah hidup saudara dan saya. Biarlah hidup kita masing-masing betul-betul berarti. Kita sudah mengalami kasih karunia-Nya. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang yang menerima kasih karunia itu harus tetap bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas setiap hal yang sudah Tuhan buat nyatakan dalam hidup kita. Karena Ia lahir, saudaraku, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan ketika Ia akan datang kedua kali menyambut kita umat yang dikasihinya, saudaraku, maka Ia sungguh memberi saudara dan saya sebuah jaminan pemulihan bahwa saudara dan saya akan menikmati bagaimana indahnya kita menikmati mengalami keselamatan di dalam Kristus. Nah, kalau demikian, saudaraku, ketika saya mengatakan tadi kita ada di tengah pandemi COVID-19, saya tidak usah sebutkan apa yang mungkin Bapak
dan saya sedang pikirkan. Tetapi kita bersama-sama selaku umat Tuhan, manusia yang hidup dimanapun Tuhan hadirkan, dan kita ada di dalam komunitas bersama-sama sebagai jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga. Ketika saudara ada dan menempati tempat mungkin di tengah perumahan yang ada di sekitar wilayah Tanjung Bunga ini, apakah di klaster Taman Toraja, klaster yang berdekatan Grand Orchard, atau juga yang jauh Bapak Ibu, mungkin ada di Espana, mungkin ada di Barombong, beberapa klaster di sana. Ketika kita ada dalam komunitas ini, saudara, saya ingin mendorong kita, bahkan mau menyatakan, saya percaya Bapak Ibu dan saya mungkin ketika ada di dalam hidup hingga hari ini sedang bergumul, sedang mengalami sebuah proses kehidupan yang tidak mudah dijalani. Saya percaya, saudara, saya mendorong kita untuk janganlah kita sampai gagal di dalam proses-proses hidup yang sedang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Walaupun saudaraku, saya percaya juga dan saya juga mengalami kadang-kadang bahwa proses yang saudara sedang alami itu begitu menyakitkan dan juga bahkan kadang membuat kita lemah, bahkan kadang membuat kita tidak berdaya. Saudaraku, ingat janji Tuhan bahwa pemulihan itu akan diberikan bagi setiap kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Maksudnya, saudaraku, mau menunjukkan bagi hidup Bapak Ibu dan saya bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di tengah dunia ini, di tengah aktivitas hidup kita, di tengah kebersamaan kita, di tengah keluarga, dalam komunitas kita sebagai kesatuan jemaat, bahkan ketika saat Bapak Ibu dipercayakan Tuhan untuk menjalani peran tanggung jawab masing-masing sesuai dengan apa yang Allah percayakan hingga saat ini. Dan di sanalah saudara mengalami proses hidup yang begitu menyakitkan, yang membuat saudara sungguh-sungguh sangat-sangat lemah, bahkan membuat saudara tidak berdaya. Mari saudara, kita mengingat kebenaran hari ini. Janji Tuhan bahwa pemulihan itu akan diberi bagi saudara dan saya, dan ini mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, terutama bagi mereka yang mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, pemulihan itu tidak hanya berdampak kepada pribadi saudara dan saya, tetapi pemulihan itu juga akan terjadi dan berdampak bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih mudah, saudaraku, lebih dekat di dalam komunitas keluarga kita, dalam relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dan anak, dan ketika kita ada dalam komunitas bersama sebagai warga di sebuah klaster, saudara bertetangga, siapapun saudara tetangga Anda, di sanalah Anda bisa berdampak dan Anda dapat menyatakan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama yang mengalami kasih karunia Allah untuk tetaplah menyatakan keselamatan itu terus-menerus di mana saja dan bagaimanapun kondisi hidup saudara dan saya yang saudara alami, yang saudara sedang jalani hingga saat ini. Kenapa saudaraku kita mau menyatakan itu? Karena firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatan itu. Dan tidak sampai di sana saudaraku, ketika kita mengerjakan, menyatakan
karya Tuhan melalui hidup saudara dan saya berupa keselamatan itu melalui aktivitas hidup yang Allah beri dan percayakan untuk kita jalani alami, saudara saya ingin tetap mendorong kepada saudara dan saya bahwa ketika kita terus mengerjakan keselamatan, menyampaikan kabar keselamatan itu, ingat saudaraku, bahwa hal itu akan berlangsung sampai keselamatan itu disempurnakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kelak saudaraku, kita akhirnya akan bersama dalam Tuhan saat kedatangannya kedua kali. Bagi kita dan bagi dunia, ia akan menyatakannya. Karena itu, mengakhiri kebenaran malam ini saudaraku, saya mendorong dan mengajak dengan penuh kasih sebagai jemaat yang Tuhan telah nyatakan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kasih karunia-Nya sudah dinyatakan. Sekalipun kita ada di tengah pandemi COVID-19 dan kita sedang menantikan kedatangan, kelahiran, dan kedatangan kedua kali Sang Juru Selamat. Saudara, mari kita bersama-sama memahami sesungguhnya wujud nyata dari keselamatan bagi orang yang setia, bagi orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, adalah kehidupan yang penuh kasih, yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan keadilan dan perdamaian. Dimanapun saudara dan saya berada, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui hidupmu ketika saudara ada di dalam komunitas dimanapun saudara sedang ada, dan ketika saudara ada di tengah aktivitas panggilan Tuhan berkarya dan menjalani peran apapun yang Tuhan beri. Dan itulah yang akan nampak dan terpancar di tengah hidup kita. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita terus memberi diri, mempersiapkan seluruh totalitas hidup kita, karena Dia Tuhan yang sudah menyatakan kasih setianya akan terus memimpin, menuntun, menolong, dan membawa pemulihan sehingga kita boleh menyaksikan itu di tengah hidup kita. Mari kita dengan penuh setia hidup baginya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu menghidupkan setiap kami dan menyatakan akan kehendak-Mu. Terima kasih kami boleh Tuhan bawa entar memasuki minggu Advent yang kedua, yang menyadarkan kami bahwa pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali itu benar-benar ada dan nyata. Melalui firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama, kami boleh sungguh mengalami kepastian keyakinan bahwa sesungguhnya kami menikmati, mengalami kasih dan setia Tuhan, bahwa keselamatan akan dialami bagi orang-orang yang setia dan taat hidup bagi Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap kami umat-Mu yang ada, hidup, hadir di tengah kami menjalani seluruh totalitas hidup, sekalipun kami ada di tengah pandemi COVID-19, kami punya pengharapan yang teguh bahwa di tengah apapun keadaan yang kami alami, ketika kami mau bertobat, kembali kepada Tuhan, hidup dengan taat dan setia, maka pemulihan itu kami akan alami. Bapa, terima kasih. Kebenaran-Mu, pengharapan-Mu sungguh meneguhkan kami. Biarlah kami terus setia mau hidup bagi
mengucap syukur dan mempertaruhkan Bapa. Seluruh jemaatmu yang ada, biarlah di tengah merayakan dan menyambut akan kelahiran dan kedatangan Kristus, tiap kami umatmu dapat tetap siap saat kami ada di minggu-minggu Advent ini. Karena ketika kami memahami rancangan Allah di dalam hidup kami, sesungguhnya Engkau Bapa yang penuh kasih, yang tetap menyatakan kemurahan dan memberi keselamatan bagi hidup kami. Kami bersyukur atas kebenaran-Mu, karena kebenaran ini terus memberi hidup bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita bersyukur kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyi sebuah lagu, Tuhan Ku Percaya.
bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Kita akan berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga DPR. Kita akan berdoa untuk penanganan yang serius sehubungan dengan korupsi oleh KPK. Kita juga akan berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita, saudara, yang akhir-akhir ini diguncangkan dengan kelompok radikal. Dan bahkan hari ini di tanggal 28 November ini terjadi suatu kejadian teroris yang seperti terdahulu di Poso, dan 4 orang menjadi korban pada hari Sabtu ini. Kita juga tetap berdoa untuk pandemi COVID-19. Kita juga berdoa untuk perkembangan ekonomi yang merayap agar tidak pernah jatuh untuk perekonomian di negara kita ini. Dan juga kita berdoa untuk pilkada serentak, biarlah semua terjadi secara lancar dan aman. Mari saudara, kita berdoa untuk pokok-pokok doa tadi. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri Engkau. Kami membawa pokok-pokok doa kami, Tuhan. Kami datang kepadamu dan menengadahkan tangan kami, Tuhan. Mohon pertolongan, Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami. Kami menyerahkan mereka agar Tuhan terus lengkapi dengan hikmat marifat, dengan kesehatan, dengan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang besar yang diperhadapkan oleh mereka di bangsa kami ini, Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri yang membantu kinerja Bapak Presiden. Biarlah menteri-menteri ini betul-betul menyadari tanggung jawabnya untuk benar-benar mengerjakan sesuai dengan pekerjaan tugas mereka masing-masing dengan kesungguhan, mengemban tugas kenegaraan. Kami juga berdoa untuk DPR, MPR. Tuhan, mereka adalah orang-orang sebagai wakil rakyat yang mendengar suara cerita rakyat. Biarlah mereka, Tuhan, berikan pemahaman yang baru agar mereka tahu kebutuhan rakyat yang luas, yang mendasar, yang harus diatasi dan dipenuhi saat ini. Bukan untuk kelompok, bukan untuk pribadi, melainkan untuk masyarakat luas di negara kami Indonesia tercinta ini. Kami mendoakan semua aparat negara agar mereka sadar benar bahwa mereka dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini, sehingga semua pelayanan dari semua pejabat negara kami ini itu semua menandakan bahwa mereka benar-benar orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia ini. Kami juga secara serius mendoakan untuk penanganan korupsi yang sementara berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tuhan, Engkau dukung KPPK, Engkau berikan keberanian lagi, dan biarlah tidak ada pihak-pihak yang menghalangi kewenangan KPPK, sehingga mereka dapat menyelesaikan secara transparan, secara jernih dan secara adil. Tuhan, tolong agar Bapak Presiden kembali mendapatkan gantinya sebagai orang yang bertanggung jawab di kementerian ini. Kami juga berdoa untuk keamanan di negara kami ini, secara khusus dari serangan kelompok-kelompok teroris. Kalau pada Sabtu dini hari terjadi pembunuhan, pembakaran, dan 4 orang tewas di Poso, itu karena ulah para teroris. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu tak henti-hentinya, agar Engkau melindungi umat-Mu. Engkau terus memberikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan
ada perlindungan yang utuh. Di dalam Tuhan segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Dan jika kami terlindungi, itu juga atas izin dan kemurahan Tuhan. Saat ini juga kami mendoakan untuk pandemi yang tidak kunjung selesai. Kami tetap berharap kepadamu, karena di dalam Tuhan terus ada harapan untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat kami ini Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja di dalam pelayanan para dokter, para medis, rumah sakit, gugus COVID, dan setiap bagian yang turut bekerja untuk penanganan pandemi ini. Tuhan juga berkati dana yang tersedia dan bahkan yang masih dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga turut bekerja untuk para pengawas, agar mereka dengan jeli mengawasi setiap rupiah yang dikucurkan negara kami untuk penanganan pandemi ini yang tidak sedikit. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga tetap mendoakan untuk perkembangan ekonomi negara kami, dan biarlah Engkau memberkati usaha-usaha ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kerjasama yang baik, bukan sebagai pihak-pihak yang merugikan satu dengan yang lain, melainkan pihak-pihak ini terus membiarkan perusahaan, usaha orang lain itu berkembang dengan baik, sehingga akan menopang perekonomian secara global, secara nasional di negara kami ini. Kami juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah serempak di seluruh daerah Indonesia ini. Tuhan, kami mau Engkau turut bekerja memberikan keamanan, memberikan senantiasa hikmat kepada baik pada para calon dan juga pemilih, dan juga para Polri, TNI, panitia pilkada, semuanya dapat bekerja sama secara baik, secara adil, sehingga pilkada ini dapat berlangsung dengan jujur dan adil. Bapa, kami menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia ini terus masyarakat yang bersyukur hidup di tanah air tercinta Indonesia ini, karena tanah kami adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Baik saudara, kita akan mendoakan untuk gereja Tuhan. Kita mendoakan untuk PGI sebagai suatu wadah yang memayungi gereja-gereja di Indonesia, agar gereja-gereja Indonesia boleh melayani jemaat-jemaat seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh melewati setiap tantangan yang harus dihadapi. Kita berdoa untuk penginjilan, kita berdoa juga untuk sinode kita GKI Sulawesi Selatan. Kita juga berdoa untuk gereja induk kita GKI Makassar. Kita akan berdoa untuk hamba Tuhan di sana. Kita berdoa untuk majelis dan aktivis gereja di setiap komisi. Kita berdoa juga untuk persiapan-persiapan untuk acara Natal jemaat maupun komisi. Dan kita tidak lupa tetap mendukung doa untuk penata layanan, untuk ibadah raya Minggu maupun ibadah doa hari Rabu. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk PGI sebagai wadah yang memayungi, mengayomi gereja-gereja di Indonesia, agar gereja-gereja di seluruh Indonesia ini boleh bekerja sama di dalam pelayanan, mewartakan kabar kesukaan Injil Tuhan, dan difasilitasi untuk dapat mengatasi setiap tantangan-tantangan yang dihadapi. Tuhan, kami pun berdoa untuk penginjilan yang terus berlangsung, dan bila Engkau membukakan jalan, memberikan pertolongan kepada mereka yang terus memiliki kerinduan untuk menginjili orang-orang yang tersulit sekalipun dijangkau,
namun mereka terus memberikan penginjilan kepada orang-orang yang sulit dijangkau ini. Mereka yang harus menerjemahkan dalam bahasa daerah, mereka yang harus berjalan kaki berkilo-kilometer mendaki gunung, turun lembah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan semangat, memberikan harapan bahwa Tuhan terus berada di sisinya, memberikan pertolongan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk sinode kami GKI Sulawesi Selatan, berdoa untuk ketua sinode, badan pekerja harian. Biarlah mereka terus Tuhan perlengkapi dengan hikmat marifat, memberikan inovasi-inovasi baru di dalam pelayanan penginjilan Tuhan. Dan biarlah gereja GKI dalam naungan sinode GKI Sulawesi Selatan adalah gereja-gereja yang terus bersepadanan dengan firman Tuhan di dalam mewartakan kebenaran Injil dan terus berkembang untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja induk kami, gereja GKI Makassar. Berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Immanuel D. Berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Teli, Bapak Yohanes Morondeng. Berdoa untuk segenap penginjil yang Tuhan sudah percayakan di sana. Tuhan memberikan kekompakan, memberikan semangat untuk terus melayani Tuhan melalui gereja GKI Makassar. Tuhan kiranya menolong menopang mereka dengan bentuk pelayanan-pelayanan yang lebih menyentuh jemaat, sehingga jemaat di saat pandemi ini tidak merasa terabaikan Tuhan, melainkan benar-benar merasa dekat dan terlayani oleh hamba Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk majelis gereja, aktivis di komisi-komisi, agar Engkau juga memberikan hikmat marifat, mereka bisa bekerja sama, memberikan pelayanan yang terbaik untuk gereja dan komisi gereja. Berdoa untuk sekitar persiapan Natal, baik jemaat maupun komisi. Berdoa menolong panitia untuk melaksanakan Natal di saat pandemi ini. Ini adalah suatu saat di mana kami merayakan Natal secara spesial. Kami boleh merefleksikan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus memberikan keselamatan, memberikan kehidupan yang baru, memberikan pengharapan bagi dunia dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk penata layanan, untuk ibadah doa maupun ibadah hari raya ini, agar Engkau menopang, menolong terus orang-orang yang memberikan diri untuk melayani, dan biarlah penata layanan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan dalam pokok doa yang berikutnya, biarlah kita menyanyi sekali lagi, Bila Hati Terasa Berat.
berdoa untuk badan pengurus dan setiap aktivis di gereja kita ini. Kita akan berdoa untuk panitia pembangunan gereja dan proses pembangunan yang sementara masih berlangsung. Kita juga berdoa dan bersyukur kalau persiapan ibadah Natal sudah selesai dan tinggal perampunan saja. Kita berdoa untuk masih persiapan ibadah perayaan ulang tahun gereja kita, GKI Pospei Tanjung Bunga. Dan juga kita berdoa untuk jemaat. Mungkin ada jemaat yang sakit, mungkin ada jemaat yang baru keluar daerah, dan rencana jemaat di sekitar liburan untuk akhir Desember ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bersama-sama kami menyerahkan untuk gereja kami GKI Pospei Tanjung Bunga. Kami berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Jones T. Madila beserta keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta agar Engkau terus melengkapi dengan kesehatan, hikmat, marifat. Engkau terus memberikan sukacita di dalam melayani, sekalipun dalam pelayanan tidaklah mudah. Namun jika Tuhan yang terus berada di sisinya memberikan penguatan dan pertolongan, semua pelayanan akan bisa dilalui. Berdoa untuk istri dan anak-anak agar mereka juga terus Tuhan berkati dengan hati yang turut bersedia terus melayani, mendukung pelayanan di jemaat kami ini. Tuhan berikan berkat yang berlimpah dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang kompak di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk badan pengurus dan segenap aktivis gereja, dan biarlah Engkau terus memberikan kesegaran baru untuk melayani, agar kami tidak pernah bosan, agar kami tidak pernah putus asa dalam pelayanan. Secara khusus di saat pandemi ini, seakan-akan kami dijauhkan, namun kasih Tuhan biarlah terus mempersatukan kami, dan bersama-sama kami boleh secara kompak mengangkat tugas pelayanan ini. Tetap berdoa untuk panitia pembangunan gereja dan proses pembangunan gereja yang sementara berlangsung. Tuhan berkati panitia pembangunan agar mereka terus dikuatkan dan diberikan semangat untuk merampungkan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka. Segenap tukang-tukang, bahan bangunan, dan cuaca kami menyerahkan kepada Tuhan agar semuanya itu mendukung untuk perampungan finishing gereja kami ini secara utuh. Kami bersyukur kalau proses recording untuk ibadah Natal kami sudah boleh selesai. Kami tetap berdoa untuk tim editing agar mereka terus bisa bekerja dengan pertolongan Tuhan Yesus. Berdoa untuk ibadah perayaan ulang tahun gereja kami di bulan Januari ini, persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan. Hamba Tuhan yang melayani memberitakan firman Tuhan agar Tuhan terus juga persiapkan, menitipkan pesan yang Tuhan sampaikan, kehendak yang Tuhan perlu sampaikan untuk jemaat kami di Pospei ini. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan segenap jemaat. Mungkin ada yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah dan biarlah Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Berdoa untuk jemaat yang mungkin bergumul Tuhan dengan banyak pergumulan hidup, bahkan tantangan ekonomi. Tuhan kiranya Engkau menopang, Tuhan kiranya Engkau memberikan pertolongan penguatan agar jemaat kami bukan jemaat yang putus asa, namun jemaat yang terus berharap penuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa liburan mendatang. Mungkin di antara kami ada yang merencanakan untuk pulang ke daerah masing-masing. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberikan fasilitas sehingga banyak di antara kami yang boleh pulang dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sepekan pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik. Baik itu pelayanan Sabtu Ceria, pelayanan untuk komisi wanita, pelayanan untuk pemuda bahkan remaja. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini
kita menyanyikan lagu Bagi Dia Segala Pujian, dan setelah itu Bapak Pendeta Jones akan menutup dalam doa berkat. Bagi Dia segala pujian. Mohon pula mengingatkan setiap anak-anak
kita sekalian, baik yang duduk di bangku sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk dapat mengikuti setiap kegiatan pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.